Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kiranya kita dalam keadaan sehat selalu dalam Zoom ini. Pagi hari ini saya akan membuat sharing berjudul Memahami Mujizat dalam Hidup ini. Bapak Ibu terkasih, di tempat kami, khusus RT 10 yang saya pimpin, ada persekutuan doa yang sudah berjalan 33 tahun di tempat ini. Secara rutin kami mengadakan. Ketika kami sharing-sharing, Bapak Ibu terkasih, ada seorang ibu bertanya kepada saya, Pak, kenapa saya tidak mengalami mujizat? Saya katakan, mujizat seperti apa yang Ibu inginkan? Saya, mujizat ekonomi saya berubah. Anak-anak saya bisa bekerja, saya punya rumah dan sebagainya. Kenapa tidak terjadi ya Pak? Lalu dari sharing ini saya menyimpulkan bahwa ada dua pemicu Bapak Ibu terkasih yang mendasari mengapa orang mengharapkan mujizat. Yang pertama adalah ekonomi, Bapak Ibu terkasih ya. Yang kedua adalah pemicunya adalah kesehatan. Kita tahu pada umumnya garis besar permasalahan manusia dari dulu sejak penciptaan sampai sekarang adalah hanya ekonomi dan kesehatan saja Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita akan bahas makna daripada arti mujizat pada pagi hari ini. Nah, apa itu mujizat? Mujizat itu adalah kebiasaan Allah yang tidak lazim untuk memberi kesaksian tentang dirinya, Bapak Ibu. Sekali lagi, arti mujizat adalah kebiasaan Allah yang tidak lazim untuk memberikan kesaksian tentang dirinya. Lalu alasan mujizat terjadi, Bapak Ibu terkasih, karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Semisal Bapak Ibu, ya air dimara, air berubah menjadi anggur, 5 roti dan 2 ikan. Itu semua adalah kebutuhan-kebutuhan yang berbeda pada keadaan yang berbeda. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya, setiap orang merindukan mujizat dalam masalahnya. Dan itu bagus Bapak Ibu. Lalu timbul pertanyaan, mengapa orang percaya tidak mengalami mujizat? Nah, ini yang mau kita seringkan isunya Bapak Ibu terkasih. Ada hal yang mesti masuk dalam perenungan kita. Dan kita harus waspadai benar Bapak Ibu sebagai orang percaya sudah lama kita melayani. Ya, inilah Bapak Ibu. Karena ada hubungannya dengan mentalitas instan dalam mujizat. Instan itu cepat Bapak Ibu ya. Hidup dengan mentalitas instan bukan cara Tuhan. Ketika saya merenung-merenungkan, inilah yang harus kita waspadai. Mengapa kita menginginkan mujizat? Karena ada hubungannya dengan mentalitas instan dalam hidup ini. Mengapa itu penting untuk kita renungkan? Karena banyak orang mengejar mujizat demi kemudahan-kemudahan hidup. Gampang mencari uang, orang salah transfer, ya, mau hidup nyaman. Saya perlu luruskan bahwa saya bukan anti mujizat. Saya juga mengharapkan mujizat sampai pada hari ini. Tetapi agar supaya kita punya pemahaman yang utuh tentang mujizat itu. Lalu apa yang harus kita pelajari Bapak Ibu dari mujizat? Ada 3 hal. Pertama adalah mujizat terjadi atas belas kasihan Tuhan. Kita tidak bisa paksa-paksa Tuhan untuk melakukan itu bagi kita. Kedua, mujizat itu tidak terjadi setiap waktu. Pernah terjadi Bapak Ibu. Kalau kita lihat cuplikan perjalanan orang Israel ke Mesir, itu mujizat hari lepas hari. Tidak ada mujizat yang tidak terjadi lepas hari. Mujizat terjadi hari lepas hari, tiang awan, tiang api. Nah, mujizat yang ketiga adalah mujizat itu tidak mujizat itu bukan merupakan bukti bahwa Tuhan berkenan kepada diri seorang Bapak Ibu. Lah, bagaimana mungkin dia sudah melakukan mujizat tapi tidak berkenan kepada orang-orang tersebut? Kita lihat juga cuplikan bangsa Israel Bapak Ibu. Hari lepas hari mereka mengalami mujizat, tapi perilaku mereka adalah perilaku yang tidak menghargai belas kasihan Tuhan kepada mereka. Mereka berontak, tidak segan-segan Tuhan membunuh mereka. Orang Israel yang berontak pada saat itu. Nah, kita perlu ketahui Bapak Ibu, mujizat terjadi karena melawan hukum alam. Jika tidak melawan hukum alam, itu bukannya mujizat. Nah, contohnya Yesus berjalan di atas air. Sejauh ini saya mengerti kebenaran ini Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan melakukan mujizat
Tapi saya juga percaya kepada Tuhan agar supaya kita hidup di bawah berkat. Nah, kapan mana itu Tuhan hentikan? Waktu mereka mulai masuk tanah perjanjian. Bukan karena Tuhan kecapean mengurusi bangsa itu selama puluh tahun diberi makan mana, bukan. Kalau Tuhan mau jahat, ya, dia bisa hentikan mana di padang gurun. Nah, timbul pertanyaan, mengapa Tuhan tidak hentikan? Karena proses pendewasaan menuju berkat, Bapak Ibu. Sekali lagi, mengapa mana itu tidak dihentikan di padang gurun? Karena proses pendewasaan menuju berkat. Setelah mereka masuk tanah Kanaan, bangsa Israel, mujizat itu berhenti hari lepas hari. Mereka semua bekerja, mengusahakan tanah, ternak, dan Tuhan menyertai pekerjaan mereka. Tuhan tidak mengirimkan hujan tiap hari, Bapak Ibu. Tapi mereka bekerja, menggali sumur, lalu menyirami tanaman mereka. Dan Tuhan memberkati usaha mereka. Tuhan tidak membuat ternak mereka lahir setiap hari. Tapi mereka hidup dalam hukum alam. Harus menunggu 1 tahun untuk seekor keledai melahirkan. Untuk seekor domba dan kambing, harus menunggu 3 bulan sampai 5 bulan untuk melahirkan. Mereka diberkati. Mengapa? Ini Bapak Ibu. Tentu ada alasannya. Karena unsur ketaatan. Bapak Ibu. Ya, bukan karena unsur mujizat, tapi unsur ketaatan. Mereka melakukan hukum alam. Ya, ketaatan natural tidak terbangun dalam sehari semalam ya Bapak. Dia berproses. Ketaatan adalah hasil kali antara mendengar dan mengerjakannya. Ini yang saya pahami Bapak. Nah, yang harus kita hindari Bapak Ibu dalam kehidupan kita dalam mengiring Kristus, Tuhan, bahwa mayoritas orang percaya lebih suka mengalami mujizat daripada berkat. Karena apa Bapak Ibu terkasih? Salah satu alasannya adalah tergiur oleh hasil yang cepat. Mentalitas instan itu Bapak Ibu. Orang menginginkan mujizat. Kenapa? Tergiur oleh hasil yang cepat. Saya mau bersaksi Bapak Ibu terkasih. Dalam kekristenan tidak ada namanya teologi bebas balas budi. Ini istilah saya Bapak Ibu ya. Di teologi manapun tidak ada itu namanya teologi balas budi. Tapi saya memakai ini Bapak Ibu. Ketika saya menginginkan sesuatu, uang ya tentunya ya. Karena persoalan manusia itu hanya uang dan kesehatan. Tuhan saya berikan rezeki. Tapi saya tidak melakukan apa-apa. Lalu saya umbarlah semua kebaikan yang saya lakukan kepada Tuhan. Yang saya katakan teologi balas budi. Tuhan saya begini. Tuhan saya setia. Tuhan saya sudah 30 tahun melayani Engkau. Tuhan ini. Tapi Tuhan tidak bergimang Bapak Ibu. Untuk apa yang saya katakan tadi. Saya pikir Tuhan bisa tergerak untuk berbelas kasihan kepada saya. 23 tahun saya berdoa untuk itu. Tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Karena saya mengharap memakai teologi balas budi. Samalah seperti saya, seperti orang Farisi. Tuhan saya sudah bayar berpuluhan. Saya sudah berdoa tiap waktu. Saya sudah mengasihi janda-janda dengan memberikan mereka makan dan minum. Ternyata penilaian Tuhan terhadap apa yang kita umbar kebaikan kita itu Bapak Ibu berbeda sekali. Lalu apa yang kita kerjakan? Secara umum Tuhan lebih memilih jalur berkat daripada jalur mujizat. Itulah yang saya alami. Tuhan lebih memilih hukum alam untuk memberkati kita. Di sisi lain, Allah pemurah itu memberkati kita dengan berkat spiritual karena ketaatan kita. Dalam hal apa? Kita bekerja, berusaha, kita bisa mengusahakan sesuatu karena melakukan hukum alam. Dikatakan dalam Amsal 10 ayat 4, tangan orang rajin membuat orang menjadi kaya. Kaya bukan berarti Bapak Ibu mempunyai segala sesuatu di dunia ini. Tidak, kaya itu adalah menunjuk kepada sesuatu pemenuhan kebutuhan. Ya. Sekali lagi bahwa Tuhan lebih setuju kita memilih jalur berkat daripada jalur mujizat. Jadi jangan mau kita menjadi orang-orang yang pikiran kita menjadi jalur cepat secara instan. Mari kita hindari itu Bapak Ibu. Saya tidak anti mujizat. Kita tetap mengharapkan mujizat terhadap segala persoalan-persoalan hidup. Suatu saat Bapak Ibu Benny Hinn bertanya kepada mentornya bernama El Asbor ya. Pada saat itu Benny Hinn bertanya kepada mentornya ini. Dia bertanya,
Waktu saya Benihin waktu bertanya kepada mentornya berkata, waktu saya KKR ada seorang ateis dan waktu datang dia mengalami mujizat disembuhkan. Selama ini kita diajarkan percaya saja, percaya saja mujizat terjadi, tapi tidak terjadi-jadi. Lalu mentornya mencoba untuk berkata bijak kepada Beni. Kata, Ben, Allah Tuhan menyembuhkan orang yang tidak percaya karena belas kasihan. Sedangkan atas orang percaya adalah ikatan perjanjian. Wah, ketika saya baca buku ini, saya diberkati Bapak Ibu ya. Perkataan mentornya ini sekali lagi dikatakan mentornya, Ben, alasan Tuhan menyembuhkan orang yang tidak percaya karena belas kasihan. Sedangkan orang percaya adalah ikatan perjanjian. Berbicara tentang ikatan itu Bapak Ibu, itu adalah suatu yang sangat religius. Ikatan rohani, Tuhan sudah mencurahkan berkat, tinggal mencurahkan berkat saja. Kita tunggu belas kasihan Tuhan, tetap beriman dalam segala sesuatu. Nah, bagaimana kita membuktikan ini Bapak Ibu perkataan mentor si Ben ini kalau seperti dia? Contohnya seperti ini, bahwa saudara pernah makan ya, lalu didatangi seorang pengamen. Jika datangi seorang pengamen, Anda tidak punya kewajiban untuk memberi. Itu murni digerakkan oleh belas kasihan saudara. Dan pengamen itu tidak bisa memaksa Anda untuk memberi. Semua karena belas kasihan Anda. Soal nominal, itu urusan kedua. Yang penting, ada belas kasihan dari kita. Lalu pengamen itu mendapatkan sesuatu daripada kita. Tapi ini yang penting Bapak Ibu. Untuk urusan anak, saudara, bukan urusan belas kasihan lagi. Tidak. Ikatan perjanjian. Ya, hubungan bapak dan anak adalah ikatan perjanjian. Anak pun tidak minta, bapak tahu. Karena itu anak saya, ikatan perjanjian yang kita diberkati. Dan kita menjadi sesuatu yang kita harus kerjakan kepada anak. Namun, di satu sisi, banyak orang yang percaya tidak memahami. Mereka mengharapkan mujizat, terus secara instan tidak berbuat apa-apa. Mentalitas-mentalitas instan ini harus kita geser, Bapak Ibu. Ingat, Bapak Ibu, bahwa kita harus berubah kerangka berpikir kita. Kita adalah umat-umat perjanjian. Ikatan ini adalah ikatan seumur hidup, Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah mengatakan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Bangsa-bangsa akan diberkati. Kitalah bangsa-bangsa. Artinya, Bapak Ibu terkasih, jadi mentalitas instan itu harus kita hilangkan dalam pengiran kita kepada Tuhan. Artinya kita tidak salah jika kita meminta mujizat kepada si pemberi mujizat tersebut. Yang salah adalah mentalitas instan. Kita tidak melakukan apa-apa dan malah berjalan melawan ketaatannya kepadanya. Sekali lagi, kita berjalan melawan arus ketaatan kepada Tuhan. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika Tuhan mencipta, ada dua hukum yang Tuhan tetapkan di bumi. Pertama adalah hukum alam, kedua adalah hukum supernatural. Jika seorang hukum alam begini Bapak, jika seorang terbunuh karena hukum gravitasi, hukum alam, janganlah kemudian dia heran dan berkata, mengapa Tuhan melakukannya ya kepada saudara saya ya? Mengapa Tuhan melakukannya? Bukan Tuhan yang melakukannya, tapi hukum alam yang Tuhan tetapkan untuk bekerja secara konsisten setiap saat. Pada siapa saja Bapak Ibu. Hukum gravitasi akan menjelaskan kepada kita, jika kita lompat dari gedung yang tinggi, Anda bisa jatuh dan terbunuh. Itu sudah pasti. Tapi jika kita bekerja sama dengan hukumnya Tuhan, maka Anda akan baik-baik saja. Tapi kalau Anda mengabaikan hukum Tuhan, Anda dapat saja terbunuh oleh hukum itu yang Tuhan tetapkan. Sungguhnya dia tetapkan untuk kebaikan kita, Bapak Ibu terkasih. Nah, hal ini terjadi juga dalam alam roh. Ya. Ada hukum Tuhan yang bekerja di alam roh yang Tuhan kerjakan karena belas kasihan kepada kita, yaitu mujizat. Tapi jangan hidup dari mujizat yang satu kepada mujizat yang lain, Bapak Ibu. Kita tidak boleh itu. Saya mengutip perkataan Pak Rubin, ya, bahwa jika Anda hidup dari mujizat satu ke mujizat lainnya, itu berarti Anda hidup dari krisis yang satu ke krisis
yang lain. Sekali lagi, saya mengutip perkataan Pak Rubin dalam khotbahnya beberapa tahun lalu, saya ingat persis, jika Anda hidup dari mujizat yang satu ke mujizat yang lain, itu berarti Anda hidup dari krisis yang satu ke krisis yang lain. Nah, pemahaman saya begini Bapak Ibu, sesungguhnya berkat lebih baik daripada mujizat. Saya tahu Anda setuju atau tidak Bapak Ibu ya. Sesungguhnya berkat lebih baik daripada mujizat. Karena berkat itu ikatan perjanjian Bapak Ibu. Kita lihat tadi Abraham, ya, dia berjanji pada Abraham dan itu turun sampai pada kita. Kalau Anda mengerahkan mujizat hari lepas hari, maka Anda hidup dalam krisis yang satu, krisis yang lain. Tapi sungguhnya berkat lebih baik daripada mujizat. Mujizat pasti terjadi Bapak Ibu ya, karena belas kasihan Tuhan. Itu kita kesampingkan. Karena ada yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Sebagai kita makhluk pekerja, kita harus bekerja dalam arti Tuhanlah yang berkati pekerjaan kita dan kita diberkati oleh pekerjaan. Saya tadi berkata di awal bahwa persoalan hidup manusia dari dulu adalah soal ekonomi dan kesehatan Bapak Ibu ya. Ekonomi dan kesehatan, lihatlah janda di Sarpat, lihatlah wanita yang pendarahan tidak sembuh-sembuh. Ya, bagaimana dengan kesehatan kita Bapak Ibu terkasih? Ya, mulai saat ini kita harus menjaga kesehatan kita sedemikian rupa. Jangan kita langgar Bapak Ibu. Karena apa? Karena adalah lebih baik untuk diberkati dengan kesehatan karena kita mengerjakannya Bapak Ibu. Daripada kita selalu hidup dengan kesembuhan ilahi hari lepas hari, yaitu mujizat. Kehendak Tuhan adalah agar kita diberkati Bapak Ibu. Berjalan dalam berkat-Nya. Saya katakan bahwa Tuhan lebih menyukai jalur berkat daripada jalur mujizat. Dan itu pasti ketika dia berkata kepada Adam, kamu harus mengusahakan tanah dengan berjerih lelah. Ya, tidak dikatakan, saya akan turunkan nanti makanan dan minuman buatmu 3 bulan. Karena kau telah melanggar perjanjian kita, melakukan dosa. Tidak, Bapak. Perintah itu sampai sekarang berlaku. Kau harus mengusahakan tanah dan bekerja agar kau hidup dalam jalur berkat. Jangan kita berharap dalam arti tanda petik mujizat terus kita mujizat terus padahal kita bisa mengusahakan Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, mari jangan kita punya mental instan dalam hidup penggiatan kita kepada Tuhan. Mari kita memilih jalur berkat yang sama dengan kehendak Tuhan untuk kita diberkati. Oleh sebab itu, cermatilah Bapak Ibu bahwa berkat lebih baik daripada mujizat. Tuhan berkati kita.